Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai saat ini. Aku
Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk buat Tuhan. Kita sama-sama katakan, jangan lelah. Sebelum kita memasuki akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang menyaksikan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya persilakan. Shalom. Saya senang sekali sudah berada di sini, tapi hari nanti sebentar kita kembali lagi mengantar anak kami pulang ke Belanda. Ini anak kita Vela dan cucunya Luna dan Jason. Coba bangkit berdiri dong. Ini putri kita yang bungsu. Ini cucu yang nomor berapa ya? Abis Kalista ya, nomor 2 yang besar.
Saya pertama-tama saya minta maaf dan saya terima kasih sekali atas pengertiannya untuk jemaat. Saya sudah kurang satu lagi ya, Adena ya. Siapa lagi? Wah, pasti ramai tak El ya, El. Nanti Keisha, wah. Puji Tuhan. Saya terima kasih sekali penyertaan Tuhan atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kita berdua, kita dapat bonus, ya saya ulangi lagi, kedatangan anak putri kami, Trofikana dan Vela. Sungguh Tuhan luar biasa. Kalau kehidupan kita bersama Tuhan, ada berkat, ada bonus, ada sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Itulah, mari kita semangat untuk mencari Tuhan. Mari kita semangat melayani Dia di ladangnya. Itulah saya mau kesaksian. Dan juga kesehatan suami saya, sempat juga dia sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan beri dia kesehatan, umur yang panjang. Amin. Amin. Itulah yang saya mau kesaksian. Kita bisa berkumpul bersama-sama satu keluarga yang saya rindukan dalam sudah bertahun-tahun. Tapi sekarang Tuhan berikan yang luar biasa. It's Jesus. Itulah kesaksian saya. Mari kita semangat mencari Dia. Mari kita semangat untuk jangan lihat siapanya yang di depan mimbar, tapi kita lihat siapanya Tuhan kita. Amin. Amin. Kita semua ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amin. Amin. Jadi nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang sedang, tapi kita di mata Tuhan yang luar biasa. Amin. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan bersorak-sorai kembali. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Terima Sukacita Surga. Kasih
Siapkan hati kita akan angkat pujian Engkaulah kekuatan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mampukan hamba-Mu ini Tuhan, yang gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami manusia yang terbatas Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Karena siapa? Tuhan. Sekali lagi tuh. Karena siapa? Tuhan. Yesus. Saya minggu-minggu ini apa namanya itu sangat bersyukur bisa lewati minggu, karena dalam pekerjaan juga saya bersyukur itu karena Tuhan. Amin. Oke, karena nuansanya masih apa? Merdeka. Ya. Kita merdeka bebas yang yang namanya penjajahan. Ya gitu. Karena kita sudah bebas, artinya kita sudah tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Oke, saya ada slide. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Nah, judulnya itu memperjuangkan apa? Iman kepada Yesus Kristus. Itu ada di Ibrani pasal 11 ayat 1. Berbicara tentang perjuangan iman, saya kena percaya Bapak Ibu di tempat ini pasti ada yang namanya goncangan iman, terpaan iman. Makanya iman itu harus diperjuangkan. Itu karena ada terpaan, ada goncangan, kita harus memperjuangkan itu. Banyak orang pada hari-hari ini itu jatuh dalam dosa, lari daripada Tuhan. Teman saya satu kerja itu dulunya Kristen, sekarang jadi Islam. Karena apa? Dia nggak sanggup untuk memperjuangkan imannya. Bangsa Indonesia juga berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam iman pun kita harus siap berjuang dalam memperjuangkan iman kita kepada siapa? Yesus Kristus. Lanjut, nextnya slide. Nah, apakah definisi atau arti sebuah iman? Nah, iman adalah keyakinan yang sungguh-sungguh akan sesuatu yang diharapkan. Berarti mempunyai suatu kepastian akan hal yang tidak kita lihat. Iman itu suatu keyakinan, suatu kepastian, sesuatu yang mau kita ambil itu.
sesuatu yang kita inginkan itu adalah iman. Walaupun kita nggak bisa melihatnya, kita nggak bisa mendengarnya, dia mungkin kasat mata, tapi berbahagialah kamu yang percaya walaupun tidak melihat. Itu karena kata Tuhan Yesus sendiri. Karena iman ini topik yang misterius gitu untuk kita pelajari. Karena kita nggak bisa melihatnya, karena kita nggak bisa dengan kasat mata nggak kelihatan. Tapi kita punya keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita nggak melihatnya, tapi kita percaya itu adalah iman. Amin. Kalau iman, saya dulu pernah beriman itu banyak. Salah satunya itu punya motor. Saya mau sering dulu pas masih kuliah itu pengen sekali punya motor. Karena nggak punya motor kan, mau jalan-jalan kemanapun susah gitu. Dan puji Tuhannya pas Tuhan buka jalan, ada kerjaan, motor, walaupun motornya masih kredit, tapi Tuhan sangat luar biasa gitu. Amin. Saya percaya itu karena Tuhan. Amin. Banyak sekali yang saya rasakan di umur saya sekarang itu semuanya karena Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, pasti semuanya sudah hancur. Saya kuliah pun itu semuanya karena Tuhan. Kalau boleh jujur, saya nggak mampu gitu, kalau boleh jujur. Tapi ada Tuhan. Dan pasti saya dulu itu kalau saya mau beriman itu dalam hati saya itu pasti itu terus yang saya pikirin itu. Dan puji Tuhannya saya punya motor. Dan lanjut lagi kita punya iman sama istri, suatu yang mungkin kami nggak mampu gitu, tapi Tuhan pasti menyiapkannya. Amin. Next, ini banyak slide, ini harus kita baca. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah pondasi iman kita, karena di sanalah Tuhan Yesus menyatakan apa? Kebesaran kuasanya dan kehidupan yang kekal. Lewat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, disitulah patokan kita untuk percaya. Kalau Yesus hanya mati dan dia nggak bangkit, itu manusia. Tapi Tuhan Yesus menyatakan dirinya kalau dia itu orang yang berkuasa, dia Allah, maka itu dia bangkit dari antara orang mati. Dia sendiri mengatakan kamu sudah lunas gitu. Dosa-dosa kita sudah lunas. Itu yang menjadi pondasi iman kita. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini pondasi imannya apa gitu? Walaupun kita nggak hidup 2000 tahun yang lalu, tapi lewat kita baca firman, kita bisa tahu itu. Pondasi iman kita adalah Yesus yang menyatakan kebesarannya, yang menyiapkan kita tempat di surga nanti. Itulah pondasi iman kita. Itu yang kita kejar gitu.
Tapi masalahnya seringkali kita itu di tengah jalan mogok, di tengah jalan lari ke jalur lain. Ada persimpangan, kita sesat. Padahal yang harusnya lurus, kita belok kiri. Yang harusnya lurus, kita belok kanan. Itu yang sering menjadi permasalahan itu. Ada masalah, kita down, kita stres, dan ujung-ujungnya kita sakit hati sama Tuhan. Padahal Tuhan gak buat apa-apa gitu. Tapi manusia ini sering menyalahgunakan kebebasannya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah fondasi iman kita. Di kayu salib gak ada orang yang mau bahkan ogah gitu berkorban untuk temannya sendiri, saudaranya sendiri. Gak mau. Pinjam uang aja gak mau gitu. Dipinjamin uang, oh gak ada gitu. Kamu telepon lagi ya? Mau pinjam lagi ya? Enggak gitu. Tapi ada satu sosok, manusia, Allah yang menjadi manusia yang mau menanggung dosa-dosa kita. Amin. Siapa dia? Yesus. Gitu. Mari kita renungi kematian dan kebangkitan Tuhan. Artinya, kalau Yesus sudah bangkit naik ke surga, kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka dengan dosa-dosa kita. Apapun dosa kita di dunia ini sudah merdeka. Itu. Saya sering katakan, apa bedanya orang yang dosanya sudah kita yang selamat dengan orang yang belum selamat? Kalau orang yang belum selamat, dia mengerjakan keselamatan itu untuk berbuat baik. Ini berbuat baik nih, aku mau ngejar itu keselamatan sana tuh. Dia berbuat baik gitu. Berbuat baik. Tapi Alkitab mengatakan, seberapapun kamu berbuat baik, kamu gak akan bisa mendapatkan keselamatan itu. Karena ukuran keselamatan bukan perbuatan baikmu. Tapi bedanya dengan orang yang sudah punya keselamatan, dia punya keselamatan, dia punya kesadaran untuk berbuat baik. Saya sudah selamat nih, gitu. Saya mau berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Itu bedanya. Kita yang sudah diselamatkan dengan kita yang belum diselamatkan. Karena apa? Kalau kita mencari keselamatan, itu nggak ada kecuali di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita menjadi orang Kristen. Amin. Bersyukur kita mungkin dari kecil sudah Kristen, pemuda, orang tua baru masuk Kristen. Bersyukur karena kita punya keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus kita. Amin. Yesus menyatakan kebesaran kuasa-Nya dan kehidupan yang kekal untuk kita semua. Next. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, saya minta satu orang yang membacakannya. Ko Edi mungkin ada depan Anda. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Amin. Amin. Paulus mengatakan, aku rugi gitu.
Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan. Dahulu siapa? Paulus dahulunya siapa? Penganiaya orang Kristen. Kalau kita lihat filmnya Paulus, itu orang-orang Kristen dikejar, dibunuh, dan dipertontonkan di kayak apa? Kayak lapangan bola atau stadium lah istilahnya. Itu orang-orang Kristen dianiaya pakai singa, dikejar-kejar, dirobek-robek semua. Pokoknya ada filmnya. Itu adalah pekerjaannya dulu Paulus. Dia suka mengejar orang-orang Kristen. Di mana orang Kristen di situ dia dibunuh. Pokoknya dia penganiaya gitu. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Kristus Yesus. Paulus bertobat karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia bertobat dan akhirnya dia menganggap rugi semuanya itu. Kita mungkin hari-hari ini enggak menganiaya orang lain, tapi kita menganiaya diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya kalau ada masalah yang selalu datang gitu, kita khawatir gitu. Khawatirnya terlalu over, itu menyiksa kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Stres gila. Ada teman saya, dia terlalu over gitu dengan masalahnya, stres gitu. Karena nggak ada Tuhan. Tadi pagi Oma bilang itu kalau nggak ada Tuhan itu jenuh. Itu benar. Kita sebagai orang Kristen kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Contohnya yang nggak punya Tuhan itu saya katakan orang-orang Jepang. Banyak di sana orang yang bunuh diri. Malah ada tempatnya gitu untuk bunuh diri sana. Namanya di hutan itu namanya. Kenapa itu? Hutan yang tempat orang bunuh diri. Karena apa? Karena nggak ada Tuhan di situ. Nggak ada Tuhan di dalam hati mereka. Saya bersyukur di tempat ini juga iman saya ditempa gitu. Iman saya ditajamin. Dari kuliah semuanya itu sudah diproses gitu. Tapi saya terus tetap belajar. Kita manusia terbatas itu. Nggak ada manusia yang jago. Gak ada manusia yang punya kekuatan itu, gak ada yang punya kekuatan powerful itu, gak ada. Kita semuanya pada hakikatnya itu lemah gitu. Dan yang sering mengingatkan saya itu, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman sama Tuhan, ya kan? Punya pengalaman gitu. Nah, pengalaman itu yang akan menguatkan kita. Amin. Saya sering katakan Tuhan nggak akan membawamu Tuhan nggak akan membawamu pada hari ini hanya untuk meninggalkanmu gitu. Artinya kalau Tuhan sudah menolongmu dulu, sekarang juga Dia akan menolongmu. Amin. Kalau dulu kita masih muda, masih belum punya istri, Tuhan tolong. Sekarang pun kita punya istri, pasti Tuhan tolong. Kalau pekerjaanmu nggak baik, usahamu nggak lancar, dulu Tuhan tolong. Waktu usahamu nggak lancar, sekarang pun Tuhan tolong. Dulu kamu nggak punya uang kuliah untuk kuliah gitu. Tapi sekarang kita kuliah
terus kita mau sakit hati sama Tuhan. Gak mungkin itu. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan gak akan membawamu pada saat hari ini hanya untuk meninggalkanmu gitu. Dia gak akan meninggalkan kita. Dia tetap mengiring kita sampai ke tujuan kita. Amin. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Lebih mulia itu daripada semuanya. Paulus ini sangat luar biasa sekali. Dia malah yang banyak menulis kitab-kitab di dalam Alkitab. Orang yang punya pendidikan, terus pejabat juga itu. Lebih mulia daripada semuanya. Next. Rasul Paulus menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana sosok Yesus menjadi yang terutama dalam hidupnya. Bagaimana nih itu? Itu yang lebih penting itu. Ada kata bagaimananya. Yang terpenting adalah bagaimana sosok Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Artinya di situ ada usaha gitu. Bagaimana nih kita berusaha untuk Yesus orang yang terutama dalam hidup kita. Gimana gitu? Ya tentunya berdoa, baca firman-Nya. Amin. Apalagi sering ikut komsel. Kalau di GSJPDI komselnya hari jam 5:30. Sabtu ada doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 6:30. Itu di GSJPDI. Itu nggak tahu di tempat lain itu. Ya, 7:30 dia. Itu kita punya usaha gitu. Bagaimana sosok Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Itu ada di situ adanya usaha gitu. Enggak langsung plok Yesus jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Enggak, ada usaha di situ. Ada kita mungkin dulunya Yesus di nomor 5. Nomor 4-nya mungkin healing. Nomor 3 ya jalan-jalan ke mana gitu. Nomor 4 main game gitu. Ada usaha Yesus ke nomor 4, Yesus ke nomor 3, ke 2, baru ke 1 gitu. Paulus menegaskan kayak gitu. Dia menegaskan bagaimana Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Tetap percaya sama Yesus. Amin. Next. Yesus adalah sumber iman kita sebagai orang Kristen. Di sini ada yang sumber imannya sama Allah lain, ada? Ada sumber imannya sama batu? Ada sumber imannya sama gunung? Ada? Ada yang sumber imannya sama hewan? Bukan hewan sih, makhluk ya. Raja ular. Ada? Gak ada. Puji Tuhan lah kalau gak ada. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber iman kita sebagai orang Kristen. Saya sebagai orang Kristen nih, kecuali saya bukan orang Kristen ya. Saya sebagai orang Kristen, saya beriman kepada Yesus. Emang dulu saya ini kecil, memang saya Kristen, tapi masih ikut-ikutan nyembah gunung dulu, masih SD. Kalau kita di Kalimantan itu setiap tahun baru pagi atau konyan bahasa Dayak itu konyan gitu. Itu tiap acara itu kita pergi ke gunung, mempersembahkan ayam, beras kuning, semuanya di situ, telur ayam.
semuanya itu dulu. Gitu. Tapi sekarang Yesus adalah sumber iman kita. Iman tadi sudah ngerti definisinya, itu sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya, yaitu siapa? Yesus. Jangan ragu. Nih saya sering katakan, jangan ragu walaupun dia nggak kelihatan, walaupun kita nggak bisa merasakannya, jangan ragu. Karena apa? Sering orang Kristen itu melenceng daripada Tuhan gara-gara dia ragu. Dia nonton ke sini, Yesus itu bukan Tuhan. Dia nonton ke sini, Yesus itu anak Allah. Itu ragu. Itu juga yang dipertanyakan sama Petrus atau Thomas ya. Pokoknya antara dua itu. Dia ragu dengan Mesias gitu. Tapi di situ Tuhan menyatakan dirinya, engkau adalah Mesias, katanya. Percayalah kamu, berbahagialah kamu walaupun tidak melihat. Gitu. Artinya dia tidak langsung mengatakan kalau dia itu adalah Tuhan. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bukan Rasul Paulus, bukan siapa, bukan Yeremia, tapi dia sendiri yang mengatakan. Next. Iman yang sejati adalah mempercayai apa yang sudah Yesus kerjakan buat kita lewat karya penebusannya. Roma 5 ayat 1 gitu. Iman yang sejati itu mempercayai apa? Yang sudah Yesus kerjakan. Itu iman yang sejati. Apa yang Yesus kerjakan? Melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, di kayu salib, dia bangkit, naik ke surga. Itu adalah perbuatan Tuhan, pekerjaannya itu. Dia menyampaikan firman Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau mempunyai iman yang sejati, kita harus mempercayai pekerjaannya Tuhan. Mungkin di gereja ini banyak orang-orang yang sudah lansia gitu. Nah, itu yang sudah lansia, yang sudah muda, yang masih muda, terus yang dewasa, siap-siap semuanya gitu. Amin. Kita nggak tahu nih Tuhan panggil kita kapan nih. Siap-siap saja. Tuh. Saya kadang-kadang sering ya saya bilang lewat JB itu, takut banget. Mobil-mobil besar gitu kan. Bannya 20 lebih 12 gitu kan. Pas lewat kita jalannya kayak bergetar gitu kan. Takut juga gitu. Tapi apa? Setiap saya pergi, kami nggak lupa berdoa sama istri gitu. Minimal kita bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Karena saya manusia biasa gitu, nggak tahu 1 detik ke depan, 5 menit ke depan itu kita nggak tahu ngapain gitu. Saya lihat di JB itu banyak yang kecelakaan, aduh. Pas kita lewat lagi, aduh, gitu kan. Langsung otomatis pelan-pelan gitu kan, takut gitu. Otomatis pelan-pelan. Tapi satu hal yang saya percaya itu, kalau kita sungguh-sungguh beriman sama Tuhan, Tuhan gak akan meninggalkan kita, amin. Kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan yang hidup sama Tuhan, Tuhan gak akan
pernah meninggalkan engkau. Amin. Next. Nah, iman harus diuji dengan proses yang sangat intens. Kita punya iman kalau nggak diuji itu akan loyo, itu akan mudah patah. Kalau nggak diuji dia kan mudah goyang, terus kelamaan goyang dia patah gitu. Makanya iman harus diuji dengan proses yang sangat intens. Bagaimana mengujinya? Kalau ada masalah orang yang menjengkelkan, kalau Tuhan nggak menjawab doa-doamu, kamu nggak boleh apa yang namanya kecewa. Siapa di sini nggak sering kecewa sama Tuhan? Pasti di sini nggak pernah. Gitu. Di luar sana banyak sekali, gitu kan? Di sini nggak pernah. Iman kita harus diuji. Teman satu pelayanan kita sering bergesekan sama kita, sering beda pendapat, sering apa jadi masalah gitu. Itu adalah ujian iman kita sama Tuhan. Kalau iman kita kuat, nggak akan goyah lagi sama orang lain. Artinya iman kita sudah tahan uji gitu. Banyak pengalaman di situ. Makanya iman itu harus diuji. Salah satunya juga yang mengujinya kita. Siap di sini untuk menguji imannya? Siap? Misalnya nih, saya tahun depan mau punya rumah yang baru. Terus tahun depan saya harus punya mobil gitu. Atau tahun depan saya harus nambah anak lagi gitu kan. Iya. Itu juga iman juga. Iman harus diuji itu. Pasti setiap kita banyak yang sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Kalau di layar ini apa namanya itu putih itu, satu titik itu pasti itu yang kita lihat gitu. Kita nggak lihat yang titik yang lain itu. Artinya apa? Kita cuma melihat kesalahan kita itu, tanpa kita melihat keberhasilan kita yang lain-lain gitu, yang lain-lain gitu. Tidak sering fokus kepada masalah kita, bukan fokus untuk menyelesaikan masalah kita. Itu sering terjadi sama manusia gitu. Ya termasuk saya gitu. Tapi yang sering, lagi-lagi yang sering mengingatkan saya itu, karena kan kalau saya lihat hati saya ini itu apa namanya itu nggak sering ribut orangnya gitu kan. Orangnya nggak sering ribut, nggak mau ribut juga gitu. Masalahnya kayak gitu masa diributin gitu ya kan. Ya saya seringnya kayak gitu. Makanya iman itu harus diuji. Next. Nah, apa yang membuat seorang pelari maraton terus berlari hingga mencapai garis akhir? Jawabannya adalah tujuan yang akan mereka raih. Nanti saya ada punya video gitu nanti di akhir. Seorang maraton itu mungkin mereka larinya 5 kilo, bukan kilogram ya, maksudnya kejauhannya gitu. 10 kilo mereka berlari terus 35 kilo gitu. Apa yang buat mereka seorang pelari maraton terus berlari hingga mencapai garis akhir? Jawabannya adalah tujuan yang akan mereka raih.
Tujuannya itu bisa apa? Bisa piala, bisa medali emas, bisa uang, apapun itu menjadi tujuan mereka. Tapi bedanya sama kita orang Kristen, apa yang kita raih itu adalah mahkota kehidupan. Nah, kita tempat ini itu harus tahan uji, tetap semangat untuk kita meraih mahkota kehidupan. Kita bagaikan orang yang berlari. Ya, mungkin saya di sini, kok ini masih di sana gitu kan. Terus saya di sini, yang di belakang entah siapa gitu kan. Tapi kita tetap berlari gitu. Jangan sampai jangan sampai ada restoran kita singgah gitu, makan dulu satu harian di situ, nggak mungkin kan. Jadi nggak menang kita. Tapi tetap berlari. Walaupun kita pelan, terus pas kita minum air, terus kita cepat lagi, itu seorang pelari maraton. Tapi kita orang Kristen itu maraton dalam mendapatkan mahkota kehidupan. Next. Iman itu harus diperjuangkan. Nah, berbicara tentang perjuangan, hari ini kan masih nuansa kemerdekaan. Arka masih punya merah putih di sini. Ya. Bangsa Indonesia merdeka, mereka ada perjuangan gitu. Walaupun pada akhirnya sekutu yang membantu itu. Tapi apa? Kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan ini nggak gampang. Gitu. Sama halnya kita memperjuangkan iman ini nggak gampang. Kita harus punya senjata, kita harus punya tameng, baju jirah, sepatu, apalagi topi. Itu yang menjadi pegangan kita, amin. Itu yang harus kita perjuangkan, yaitu memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Iman itu harus diperjuangkan, gak boleh disia-siakan aja. Jangan sampai lepaskan, itu salah itu, lepaskan iman kita kepada Yesus demi apapun juga di dalam dunia ini. Jangan lepaskan imanmu karena usahamu bangkrut. Jangan lepaskan imanmu karena kamu dipecat sama bosmu. Jangan lepaskan imanmu hanya karena pacarmu orang seberang gitu. Jangan. Tapi tetap pegang teguh sama Tuhan. Amin. Next. Apa saja yang dibutuhkan untuk mempertahankan iman kita? Terus nomor 1, next. Pertama itu punya waktu yang khusus dan komitmen. Kita punya waktu khusus nih sama Tuhan dan disertai dengan komitmen. Artinya kalau komitmen, waktu mendesak pun harus punya waktu yang khusus sama Tuhan. Next, nomor 2, menjaga perbuatan kita tetap pada jalur Alkitab. Tetap pada jalurnya itu. Jangan melenceng, jangan ke kiri, ke kanan, atas, bawah, enggak. Tetap ke jalurnya Tuhan. Terus 3, mata hati yang selalu tertuju pada Yesus Kristus. Bukan tertuju sama uang,
nggak tertuju sama money, nggak atau cuan-cuan kata itu Koko, nggak tertuju sama situ. Boleh, karena kan kita manusia gitu kan, masih di dunia, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan tertuju sama situ gitu. Ya mungkin Tuhan nomor 1 lah, terutama uang itu nomor 2, nomor 3 gitu. Yang penting kita punya usaha, Tuhan yang menjaganya. Amin. Kita punya pekerjaan itu karena Tuhan. Kita punya usaha itu karena Tuhan. Kita punya ternak sapi yang anaknya banyak gitu. Itu kalau nggak ada Tuhan di situ, anak-anaknya pada mati semua gitu. Yang sapinya sudah banyak, bersyukur karena sudah Tuhan jawab doamu. Yang punya ladang tomatnya wah besar, terus itu segar gitu kan. Kalau enggak yang menumbuhkannya siapa itu enggak mungkin tomatnya kayak gitu. Terus next ini ya, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ini yang terakhir nih. Ini sering orang-orang Kristen nih. Banyak dulu tuh di sekolah kami itu dulunya orang-orang lain tuh nggak ada loh yang pakai itu, nggak ada. Tapi sekarang saya lihat tuh banyak saya anak muridnya gitu pakai gini, malah rata-rata gitu. Karena apa? Pas umuran kami waktu itu kan mereka sekarang punya anak gitu, punya anak terus anaknya masuk di sekolah gitu kan. Kenapa? Mereka banyak kecewa sama Tuhan. Mereka banyak sakit hati sama Tuhan. Next. Nah, iman yang benar adalah apa? Iman yang didasari dengan firman Tuhan, serta adanya kesetiaan. Kita berjuang untuk mendapatkan iman yang daripada Tuhan, karena iman itu harus diperjuangkan. Gitu. Dan kita sudah merdeka gitu, baik sebagai orang Kristen, baik sebagai orang Indonesia, kita sudah merdeka. Gitu. Merdeka. Gitu. Bebas dari belenggu dosa, bebas dari belenggu Jepang. Gitu. Ya. Next, ada nggak? Oh ini video nih. Ini video saya mau siapa tahu menginspirasi, memotivasi teman-teman gitu. Videonya suaranya mungkin bisa dibesarin, terus videonya diputar. Kita nonton sama-sama bentar aja. Ini Derek. Pernah dengar kisahnya Derek pelari mengikuti lomba lari 400 meter. Tetapi beberapa meter menjelang garis finish, kakinya sakit. Dia merasakan sakit luar biasa di bagian kaki dan membuatnya tak mampu lagi berlari. Bertekad menyelesaikan lomba yang membangkit dan berlari. Tuh, dia nggak mau kalah gitu, tak mau menyerah, berlari dan terus berlari. When troubles come and my heart burden be, Berlari melihat kesungguhan hati Derek, seorang muncul menerobos kerumunan. wait here in the silence Ayo, till you dia lihat ketulusan hati Derek. answer the while. Ayo nak, kamu bisa.
Kamu pasti bisa nak. You raise me up. Walaupun dia sakit kakinya, Stand on my bahkan dia nangis, You raise me up. saya akan mendukungmu hingga garis finish. Garis finish sudah di depan mata, tinggal sedikit lagi nak. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up. Saya harus mencapai finish kan? Saya yakin saya pasti bisa. Tuh dia nangis. Karena kakinya sakit. Yakinlah dirimu bahwa kamu bisa lawan sakitmu dan harus fokus pada tujuanmu. Ayo nak. You raise me up. Dari penyelesaian tugas sesuai dengan targetnya walaupun belum menjadi juara. You raise me Tuh. up to walk on stormy seas. I am strong. Akan tetapi dari mampu membuktikan bahwa ia adalah seorang pemenang yang pantang menyerah. You raise me Tepuk tangan Maria dari 65.000 penonton. I can be. Walaupun sakit, walaupun menangis, Derek bertekad tidak akan Oke. Apa yang kita bisa lihat dari video ini? Walaupun kita menangis, kita kesakitan kayak kita, terus Tuhan menggendong kita. Ayo nak, kamu pasti bisa. Amin. Pertama saya lihat video ini, hati saya menangis gitu. Dengan kebaikan Tuhan, Dia selalu mendorong kita. Ayo nak, kamu pasti bisa nak, kamu pasti bisa nak. Ayo nak, kamu pasti bisa nak. Tuhan sangat mengasihimu, amin. Tuhan sangat menyayangimu, amin. Iman adalah dasar daripada semuanya itu. Tanpa iman kita nggak berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah mengingatkan kami akan perbuatan kami Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Walaupun kami menangis Tuhan, walaupun kadang-kadang kami gak mampu Tuhan, aduh Tuhan kami gak mampu Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang menggendong kami Tuhan, Engkau yang selalu mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu mengalir di kami semua Tuhan. Kami alaskan semuanya Tuhan, hamba-Mu terbatas, Engkau Tuhan kami yang enggak terbatas Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Musik.
Agustus 2023 ibadah komsel di tempat Bapak Selamat WL Ibu Juwani, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 26 Agustus 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 27 Agustus 2023 ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas Minggu WL Ibu Gunari, Singer Kak Lestari, dan Ibu Juwani. Pemain musik grup Elsa Day Hope. Petugas LCD Kak Wilda. Pelayan sekolah Minggu Kak Rian. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Oma. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah raya kita pada pagi hari ini. Doa syafaat saya minta Ibu Nartin dan doa berkat saya serahkan pada Om Angel. Ya, sebelum doa syafaat saya hanya ingin menegaskan saja bahwa nanti setelah ibadah kita akan ada makan bersama, karena hari ini kita perjamuan kasih seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin. Kemudian setelah perjamuan kasih ada beberapa lomba yang akan kita ikuti nanti, dari orang tua, pemuda sampai sekolah minggu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti setelah pulang jangan langsung pulang, tetapi kita akan bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Raya tercinta. Dan hari ini kita akan merayakan ulang tahunnya Pak Edi, di mana tanggal 18 kemarin beliau berulang tahun yang ke berapa ya Pak? Ya, bisa minta tolong siapa ya? Ya, Kak Raul untuk membawakan kuenya di depan, dan kita akan menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Oh ya, ternyata ini ada tambahan dari Oma. Silakan maju untuk Bu Gunari juga bersama Pak Edi yang pertama ya Pak ya. Bu Gunari, kemudian Natasha, kemudian ini Edu, Pak Edi maksudnya. Oh iya. Dan juga Excel, tapi Excel masih minggu depan ya, gak apa-apa. Bulan sekarang aja sekalian. Silakan maju ke depan, Gugur. Ya, ini adalah saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini. Mari kita menyanyi lagu ya. Selamat ulang tahun. Pak Musa yang kemarin bulan Juli belum boleh bangkit Pak Musa. Maaf ya, ketinggalan sayangnya. Sama-sama berlima untuk dekat-dekat lilinnya dan bersama. 1, 2, 3, Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak pada pagi hari ini anak kami nanti yang berulang tahun yang berapa? 17. Yang ke-35 Tuhan berkati dia Bapak dalam pekerjaannya, kesehatannya, rumah tangganya Tuhan.
Jadikan dia ibu yang baik buat anak-anak, istri yang baik buat suaminya. Jadikan dia yang jadikan contoh teladan di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan. Tuhan berkati tutup buku dengan darah suci untuk nanti sekeluarga, berkati juga Bapaknya Tuhan Yesus. Bapak kami serahkan nanti di dalam tangan-Mu, dan juga sebentar lagi, tidak lama lagi dia akan bersama-sama kami pelayanan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak yang baik, terima kasih Bapak Pak Musa yang berumur berapa Pak? 11? Oh, berumur 60 tahun Tuhan. Berkati Bapak kesehatannya, pekerjaannya, berkati apapun yang dia lakukan. Berkati kesabarannya Bapak, terus Bapak berkati kesabarannya. Rendah hati, penuh kasih roh yang mau dibentuk oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih apapun yang dia rindukan Bapak, untuk pembangunan rumahnya telah selesai, apapun itu Bapak pekerjaannya Tuhan, Kau yang campur tangan dalam kehidupannya. Berkati anaknya juga yang di Jepang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Musa di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Natasha Tuhan yang berumur 12 tahun Bapak, sebentar lagi di minggu ketiga bulan September dia akan dibaptis Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati kesehatannya Bapak, berkati Bapak teman-temannya Bapak yang dia temui Tuhan. Tuhan dimanapun dia berada, Natasha menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak berikan Natasha roh rendah hati, penuh kasih, roh yang mau dibentuk oleh Engkau, senantiasa yang mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Berkati sekolahnya, hikmat, kemampuan, kepintaran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi dia contoh teladan di tengah-tengah sekolahnya, di tengah-tengah di mana dia berkumpul, Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Berkati Ibu Gun Bapak yang berumur keren ya, berumur 50 tahun Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, pekerjaan yang dia kerjakan sekarang ini Bapak, Kau tambah-tambahkan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati cucunya, berkati kedua anaknya Tuhan. Berikan Bapak kedua anaknya Bapak, pekerjaannya, berkati juga keluarganya, berkati juga Bapak, berkati juga Bapak dalam kesehatannya Tuhan. Bapak berkati Pak Sadi Tuhan juga Tuhan. Tuhan terima kasih untuk Bubun dimanapun dia berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin dia Engkau pakai, semakin rendah-rendahnya kuasa-Mu saja yang nampak dalam kehidupan. Kami serahkan Bubun di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kalau Edi ada bersama kami saat ini Bapak, bukan suatu kebetulan, tapi karena kasih anugerah-Mu yang Kau berikan Bapak untuk kami. Tuhan berkati Edi, kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, dia senantiasa mengandalkan Engkau. Apapun yang dia lakukan, semuanya Kau bukan jalan Tuhan Yesus. Apapun yang dia jalani sekarang ini Tuhan, kami percaya campur tangan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih berkat pelayanannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada, Kau urapi lidah dan bibirnya. Banyak jiwa-jiwa bertumbuh, banyak jiwa-jiwa bertaubat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Edi Tuhan. Terima kasih berkati istrinya yang tercinta Bapak, dia selalu ada buat suaminya. Berkati istrinya Tuhan, dimanapun dia berada menjadi berkat banyak orang. Bapak Kau berkati pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, senantiasa dia Kau buka jalan dan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, berkati ketiga anaknya, berkati Kalista yang sebentar lagi tahun depan dia akan menempuh kedokteran Bapak. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Bapak. Oh, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kau cukupkan dana-dananya yang Kalista butuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Kimi, berkati Edward Tuhan Yesus. Berkati anak hamba-Mu Vela Tuhan bersama anaknya Luna. Berkati juga Jason Tuhan yang sebentar lagi akan pulang ke Belanda.
Sertai dia Tuhan, berkati dia pekerjaannya, kesehatannya Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Dan kami percaya dia pulang, Kau sertai pesawatnya, baik juga semua pilot semuanya Bapak, penyertaan-Mu, kasih-Mu sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti kita lomba ya. Iya, makan enggak. Enggak pakai itu, Mak. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Untuk pembagian kuenya nanti. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk. Kak Raul bisa minta tolong untuk digeret kembali. Kita akan mengakhiri kegiatan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita angkat satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu dan memperluas daerahku dan kiranya, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Sebuah anugerah buat kami semua kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan tidak sebatas rutinitas saja, tetapi boleh membawa pembaharuan di dalam setiap kehidupan kami, pembaharuan di dalam iman kami ya Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati bangsa kami, sehingga kami boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-78 ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh merayakan dengan sukacita, dan biarlah kemerdekaan ini Tuhan, rakyat Indonesia benar-benar merdeka, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penjajahan, merdeka dari semuanya ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini boleh terberkati ya Tuhan, perekonomian Indonesia ini boleh terberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kepemimpinan bangsa ini Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Menteri semuanya ya Tuhan, beserta jajarannya ya Tuhan, bahkan sampai pemimpin yang terendah dari desa-desa ya Tuhan, Kau memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami dengan kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah
melalui kemerdekaan ini juga ya Tuhan, tidak hanya secara duniawi saja, tetapi secara iman Kristen kami juga boleh dimerdekakan atas Engkau ya Tuhan. Amen. Kami mengucap syukur juga buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan yang sangat memberkati kami. Biarlah iman kami boleh teruji Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalam setiap kesulitan kami, setiap kesesakan kami, ketika kami selalu setia kepadamu, selalu bersekutu denganmu Tuhan, selalu ada jalan keluar, dan kami boleh meraih kemenangan di dalam kehidupan kami. Kemerdekaan itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Angel dan juga Bapak Rene ya Tuhan, yang mereka memimpin kami di tempat ini, membimbing kami di tempat ini, tidak hanya sebatas gembala dan dombanya Tuhan, tapi mereka adalah orang tua kami di sini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami orang tua yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang begitu tulus menyayangi kami semua ya Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan buat beliau berdua, berikan umur yang panjang buat beliau berdua ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan beliau berdua di tempat ini Tuhan boleh berdampak, boleh menjadi berkat buat masyarakat sekitar, buat orang-orang sekitar, buat orang-orang sekecamatan di Getasan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu Gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga berdoa buat Bapak Edi dan juga istri serta anak-anak ya Tuhan. Kau memberkati keluarga Bapak Edi ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Apapun yang menjadi karya usaha, bisnis ya Tuhan, Kau memberkati Tuhan, turut campur tangan Tuhan, sehingga apa yang menjadi usaha keluarga dari Bapak Edi ini Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati keluarganya Oma juga ya Tuhan, yang ada di Belanda, yang ada di Jakarta juga ya Tuhan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan, biar Tuhan turut campur tangan, sehingga keluarga Oma dan Opa Rene ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang, boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun beliau berada. Dan kami berdoa juga buat putrinya Oma yang nanti akan kembali ke Belanda Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati putrinya Oma ini beserta anak-anaknya. Kau sertai di dalam perjalanannya ya Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati apa yang menjadi usaha dan karyanya. Kami percaya putrinya Oma yang ada di Jakarta ini juga, yang mau pulang ke Belanda ini Tuhan, juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja ini Tuhan. Gereja ini boleh ada, boleh berdiri, bukan semata-mata hanya didirikan secara manusiawi saja, tetapi biarlah kehendak-Mu, kasih setia Tuhan, kami percaya melingkupi buat gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini boleh berdampak bagi masyarakat sekitar, boleh berdampak bagi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui gereja ini ada Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap program-program yang ada di gereja ini, baik dari pemuda, sekolah minggu, ibu-ibu, semuanya Tuhan akan memberkati semua yang ada, program yang ada di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesatuan hati bagi kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya melayani Engkau bukan karena sebatas tugas kami saja Tuhan, tetapi benar-benar ada kerinduan kami untuk kami benar-benar melayani Engkau ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat buat kami, tambah-tambahkan talenta buat kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengembangkan gereja ini dengan penuh sukacita dan penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini, dan kami mau tutup dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan untuk waktu kami serahkan kepada Oma. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, amin. Ajaib Tuhan. Amin. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Ajaib Tuhan. Kau ajaib, kau dahsyat. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dari kuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.